Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara bagian Alabama, Amerika Serikat, terdapat sebuah kota yang terkenal dengan penghasil kapas terbesar di Amerika. Perkebunan kapas yang begitu luas dan menjadi ciri khas sekaligus kebanggaan kota tersebut. Tidak heran jika kapas itu telah menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar penduduk kota itu. Hingga suatu waktu, seekor kumbang kapas dari Meksiko terbawa ke daerah itu, dan kumbang kapas Meksiko itu bertelur dan membuat koloni kumbang pemusnah kapas. Apa yang terjadi selanjutnya? Serbuan kumbang kapas Meksiko membuat semua tanaman kapas di kota itu musnah hingga tidak tersisa. Semua orang panik, semua orang berduka, kehilangan sumber penghasilan utamanya yang dibanggakan sudah sedemikian lama, dan kehilangan kebanggaan kota yang terbangun selama puluhan bahkan ratusan tahun akhirnya lenyap tak berbekas. Tidak ada satupun penduduk kota yang tidak larut dalam kesedihan, semuanya sedih. Obrolan yang terjadi di setiap sudut warung kopi berisikan banyak pertanyaan, kekecewaan, dan ketidakmengertian atas apa yang terjadi. Tuh, kok warung kopi kan gak ada ya, warkop ya? Ya, bar lah kira-kira gitu. Mereka itu seperti kayak tidak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan. Kok bisa? Sesuatu yang telah lama menjadi sumber kehidupan bisa hancur oleh sesuatu yang begitu kecil dan begitu cepat terjadinya. Banyak orang yang gila dan putus asa karena peristiwa mengerikan itu. Sungguh luar biasa. Nah, beberapa tahun kemudian, di kota itu berdiri sebuah tugu yang luar biasa bagusnya, dan hebatnya di atas tugunya itu terdapat patung kumbang kapas. Rupanya penduduk telah sepakat untuk menjadikan kumbang kapas sebagai lambang kota itu. Lah, kan aneh. Mengapa kumbang kapas yang membawa bencana malah mendapatkan kehormatan sebagai simbol kota itu? Aneh kan? Ternyata masa-masa sulit yang dialami oleh penduduk karena perkebunan kapasnya musnah itu telah menjadi sebuah momentum yang berbalik arah. Mereka akhirnya menanam yang lain. Mereka menanam buah dan sayur-sayuran, dan hasilnya ternyata amat menakjubkan. Hingga saat ini, kota itu telah menjadi penghasil sayuran dan buah-buahan yang terbesar di Amerika Serikat. Rekan-rekan semua, kehidupan manusia merupakan irama musik yang indah dengan tangga nada yang berubah-ubah, namun dalam harmonisasi yang sempurna sepanjang mengikuti nurani hidup. Suka duka manusia tidak ada yang menetap. Kehidupan seperti lingkaran yang saling tumpang. Oh, wes angel. Kehidupan seperti lingkaran yang saling tumpang, saling menopang, dari lingkaran kecil hingga lingkaran yang besar di atasnya. Lingkaran kecil, tambah besar. Apa yang saat ini membuat kita bisa hidup aman dan nyaman sesungguhnya bersifat sementara. Jabatan yang Anda miliki ibarat baju yang Anda kenakan di mana setiap saat bisa dilepas. Harta dan fasilitas itu ibarat laksana kartu debit yang cepat ataupun lambat akan berkurang. Anak yang merupakan titipan ilahi tidak selamanya bisa Anda timang. Mereka akan berubah menjadi dewasa dan tua seperti Anda dan saya. Nah, jika semua kesenangan yang Anda nikmati itu sifatnya sementara, maka rasa duka pun juga bersifat sementara. Semua pasti berubah dan berganti. Cepat ataupun lambat, semua yang kita alami bisa hilang seketika. Biasanya sebagian orang tidak siap menghadapi perubahan mendadak yang dapat mengganggu kenyamanan dalam hal apapun. Pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa, bukan bagaimana selanjutnya.
Mengapa? Kok bisa? Masa pensiun tiba-tiba datang begitu cepat. Sakit datang berkepanjangan. Muncul pandemi yang meluluh lantakkan ekonomi dunia. Ratusan orang mati di tengah jalan. Gelombang pandemi India yang muncul belakangan ini membuat kita semua terkaget. Di penghujung Ramadan pada hari ini, kita tidak diizinkan untuk mudik. Mungkin semua itu bisa menjadi kumbang ganas yang dapat memporak-porandakan kenyamanan hidup kita selama ini. Anda yang menolak untuk tidak mudik adalah hal yang manusiawi, karena sudah biasa, sudah jadi tradisi. Namun, kejernihan berpikir akan membantu Anda untuk melihat secara objektif dan berusaha untuk bangkit beradaptasi, untuk saling melindungi dan menyelamatkan orang lain. Jadi mengapa Anda harus berlama-lama merenungi apa yang tidak bisa Anda lakukan dan tidak bisa Anda ubah? Bukankah tragedi kehidupan keluarga itu muncul bukan karena hidup kita itu berakhir dengan cepat, melainkan karena kita menunggu terlalu lama untuk memulai. Dari sekian banyak tantangan hidup yang Anda alami, pasti ada bagian-bagian yang masih bisa Anda ubah. Setidaknya apa yang ada di dalam diri Anda dalam merespon segala sesuatu yang sedang terjadi. Ada nasihat dari ilmuwan India, namanya Dr. Manmohan Singh, yang patut diingat. Tuhan menganugerahiku ketenangan untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kuubah, keberanian untuk mengubah hal-hal yang dapat kuubah, dan kebajikan untuk mengetahui perbedaannya. Kehidupan terbentuk bukan karena kita memegang kartu yang baik, melainkan karena memainkannya dengan baik kartu yang kita pegang. Berarti yang terpenting bagaimana kita memainkan kehidupan ini dengan cantik dan harmonis dalam koridor suka dan duka. Jika semua suka dan duka bisa berubah, jabatan bisa berganti, harta bisa berkurang, namun ada satu hal yang akan tetap menetap, yaitu amal kebajikan Anda. Apa yang Anda lakukan bagi diri Anda, bagi keluarga Anda dan orang lain akan menetap. Dia akan diperhitungkan kelak. Perjuangan Anda untuk menolong orang lain, untuk memiliki proteksi keuangan bagi keluarganya, itu akan tetap diingat sampai kapanpun. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kasih. Di ujung Ramadan 2021 ini, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Love you always. Mari kita sukses bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.